Kalau kalian bersedekah, ditampakkan kepada orang lain dengan niat agar orang lain mencontoh sedekah saya, baik. Kalau kalian bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, diberikan kepada fakir miskin dengan sembunyi-sembunyi, lebih baik bagi kalian dan bisa menghapuskan sebagian dosa kalian. Dalam aturan agama Islam, yang namanya kalau kita pengen kaya bukan dengan cara nabung. Di kita mah anak SD jari-jari nabung sih. Bang bingung yuk kita nabung. Nggak bakal kaya nabung mah. Tapi banyak sedekah pasti melimpah ruah dari arah yang tidak pernah kalian duga. Maldalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Pernahkah kalian dengar? Pernah. Bangkrut si anu tuh kenapa? Judi. Tet. Pernah nggak? Pernah. Kalau judi harus pakai tet kata Oma Irama. Pernahkah kalian mendengar si anu tuh tukang teler, tukang mabok bangkrut? Pantas nggak? Pantas. Pernahkah kalian mendengar si anu bangkrut emang kenapa? Sedekah melulu. Pernah nggak? Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Kalau kita hitung dengan rasio manusia, kalau misalnya kita ngasih, mama punya duitnya 1 juta, ngasih saudara datang 300.000, berkurang nggak? Tinggal berapa? 300. Pintar kalian gitu. Menurut rasio manusia, survei membuktikan dengan rasionya Allah tidak sampai berapa jam ada orang datang benar-benar terbukti memberikan sesuatu kepada kita yang sekian banyak lipat daripada apa yang kita keluarkan. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, kalian udah siap kalau jam segini mau ikut pengajian. Mama tanya, sudah sekian hari kita puasa, ada nggak di antara kalian yang punten batal puasanya? Ada. Alhamdulillah. Kalau ada yang jawab batal, malu-maluin. Kalau ini kecuali karena perempuan. Oke. Sekarang mama nanya, kira-kira hari ini ada nggak yang akan kalian tanyakan? Ada nggak? Saya mah mau tanya. Mangga. Kamu nanya, mama jawab dong. Iya dong. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang sedekah tapi untuk dijadiin bahan konten. Sebenarnya sedekah yang benar menurut ajaran Islam itu gimana sih? Namanya siapa? Darnis. Darnis. Masya Allah. Banyak yang sedekah tapi pakai konten. Coba Darnis lihat di dalam Al-Baqarah 271. In tubdus sodaqatu pani immah ya wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian bersedekah, ditampakkan kepada orang lain dengan niat agar orang lain mencontoh sedekah saya, baik. Kalau kalian bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, diberikan kepada fakir miskin dengan sembunyi-sembunyi, lebih baik bagi kalian dan bisa menghapuskan sebagian dosa kalian. Dari ayat ini, Mama yakin kalian bisa ngambil kesimpulan. Kalau kita sedekah buat konten, kalau niatnya ria, pahalanya habis. Coba Darnis lihat di dalam Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi malahu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang menerima. Seperti orang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang. Seperti orang menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang sangat besar. Sekalian, coba lihat. Mamah ambil tanah, disimpan di batu. Brek, hujan gede. Tanya, tanahnya masih tersisa apa habis? Habis. Kalau orang sedekah, diungkit-ungkit, disebut-sebut, atau ria pamer, kata Allah pahala sedekahnya rontog pakai G, kolokolah kubro.
Kalau kolkarah sugro belum habis, rontok. Jadi yang namanya sedekah bagaimana? Darnis coba lihat di dalam surat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kalian hanya karena Allah. Jangan kalian melakukan perbuatan salah, menghina diri sendiri. Berbuat baik kepada orang lain, karena Allah sangat menyukai orang berbuat baik. Dalam ayat ini Allah menyatakan, kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak hanya karena Allah. Jangan menghina diri sendiri, jadi orang koret. Tahu nggak kalian koret? Pelit. Kemudian apa kata Allah? Tapi kalian berbuat baik dengan orang lain dengan banyak sedekah. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai orang berbuat baik. Kebalikannya, yang jelek tadi yang kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Siapa? Orang yang akan masukkan setan. Kalian bisa lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia koret, pelit, kedekut, mereka hese buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan, Allah maha kaya karunia-Nya. Jadi kalau ada orang koret itu kemasukan setan, kata Allah. Kenapa? Jadilah orang takwa. Kan tujuan puasa la'allakum tattaqun. Mana tanda orang takwa? Coba kalian lihat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana tandanya? Yang pertama 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak bikin pesantren, duit banyak bikin sekolahan, duit banyak bikin madrasah, duit banyak bikin masjid. Duit sedikit ya sumbang masjid, sumbang madrasah. Nah, dalam aturan agama Islam yang namanya kalau kita pengen kaya bukan dengan cara nabung. Di kita mah anak SD jadi nabung sih. Bang bingung yuk kita nabung. Nggak bakal kaya nabung mah. Tapi banyak sedekah pasti melimpah ruah dari arah yang tidak pernah kalian duga. Maldalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjamkan hartanya karena Allah dengan harta yang baik, maka Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Allah luaskan rezeki bagi orang yang banyak sedekah. Amin. Allah sempitkan rezeki bagi orang yang koret. Hanya kepada Akulah kalian kembali. Yang kalian jangan lupa, kita bersedekah itu bukan keuntungan bagi yang sedekah, yang menerima sedekah. Tapi kita, coba, tadi ayat kan, hadis Nabi mengatakan, as-shadaqatu fis-sirri tutfi'u dabarohi. As-shadaqatu fil alaniyati tudbihu fi sahibi sab'ami'atu syarrin. As-shadaqatu tutfil khati'ata kama tutfilu ma'un nara wa godobarobi. As-shadaqatu sayin ajibun. As-shadaqatu sayin ajibun. As-shadaqatu sayin ajibun. Satu, Rasul mengatakan, seseorang yang bersedekah niatnya hanya karena Allah, tidak ada sama sekali yang melihat. Rasul mengatakan akan menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Dua, sedekah yang kita keluarkan niatnya ikhlas karena Allah, tapi ada orang lihat. Rasul mengatakan menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Tiga, sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana air bisa memadamkan api. Amin. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib. Kita lihat kenapa dibilang ajaib. Pernahkah kalian mendengar? Tuh bangkrut si Anu, emang kenapa? Tukang main cewek sih, pernah nggak? Pernah. Pernahkah kalian dengar? Pernah. Bangkrut si Anu tuh, kenapa? Judi, tet. Pernah nggak? Pernah. Kalau judi harus pakai tet kata Oma Irama. Pernahkah kalian mendengar? Si Anu tuh tukang teler, tukang mabuk, bangkrut, pantas nggak? Pantas.
Pernahkah kalian mendengar? Si anu bangkrut, emang kenapa? Sedekah melulu, pernah nggak? Itu dia ajaibnya sedekah. Rasul mengatakan, makin banyak bersedekah, makin melimpah ruah rezeki kita. Kalian coba lihat Al-Baqarah 261. Matsalul ladina yunfikuna amalahum fisabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan, diumpamakan, kalau ada orang sedekah niatnya hanya mengharap ridho Allah, seperti orang yang nanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang. Setiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Mamah punya biji, ditanam, numbuh satu pohon, bercabang 7 cabang. Tiap cabang buahnya 100, jadi berapa? 1 kali 7? 7 kali 100? Pinter. Kirain nggak bisa lu pada ngitung. 700. Cukup itu? Tidak. Wasi'un alim, lebih banyak dari itu. Makanya kalau kita pengen kaya, jangan dengan cara menabung, tapi banyak bersedekah. Sungguh ajaib, makin melimpah ruah. Bukankah Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Kalau kita hitung dengan rasio manusia, kalau misalnya kita ngasih, Mama punya duitnya 1 juta, ngasih saudara datang 300.000, berkurang nggak? Tinggal berapa? Pintar kalian gitu. Menurut rasio manusia, survei membuktikan dengan rasionya Allah tidak sampai berapa jam ada orang datang benar-benar terbukti memberikan sesuatu kepada kita yang sekian banyak lipat daripada apa yang kita keluarkan. Makanya mengajak kalian zakat 2,5%. Mengajak kalian sedekah minimal 30 sampai 50%. Mama jamin hidup kita nggak susah. Mama ngomong itulah yang Mama lakukan. Mama dengan usia sekarang udah tua 74 masih sehat. Banyak yang doain, makan cukup, pakaian cukup. Alhamdulillah ya. Makanya kita angkat tangan sekarang. Biar kita semua bisa selalu bersedekah, membantu orang lain. Jadi orang nih, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan banyak mengeluh. Ya Allah, saya lagi susah banget. Rezeki nggak ada, salah. Ya Allah, berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan, berikan saya rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, yang bisa menjadikan kami bermanfaat buat orang yang sangat banyak. Karena Rasulullah mengatakan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang banyak mengerjakan sholat, bukan orang yang banyak berpuasa. Sholat hanya kebutuhan pribadi, puasa hanya kebutuhan pribadi. Tapi orang yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang banyak membantu orang lain, menolong orang lain, meringankan beban orang lain, sehingga ketika orang tadi tidak ada, orang lain akan mencari mereka. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke tempat yang dimaksud tadi ya Allah, agar kami bermanfaat dengan semua orang yang ada dalam lingkungan kami, baik keluarga kami maupun tetangga kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngerti kan maksud Mama? Oke. Jangan hanya mengerti, yang paling penting diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita peroleh bermanfaat buat diri kita, masa depan kita, menyelamatkan dunia akhirat kita. Amin. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saja Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya Chef Fania dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini kita akan bikin sambal udang pete ala CDA. Kita langsung masak aja yuk. Kita siapkan bahan-bahan yang harus dihaluskan terlebih dahulu. Ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, daun jeruk, petai. Kali ini kita akan menggunakan CDA Shrimp Tail, diproduksi secara higienis, sehat, dan halal. Kita tambahkan sedikit garam, gula pasir, dan kecap manis. CDA Shrimp Tail pasti enak, pasti sehat. Nah, ini dia udah jadi sambal udang pete ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.